Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua, di antaranya nikmat keimanan, kesehatan, nikmat Islam, dan nikmat taufik sehingga kita bisa menjalankan ibadah yang mulia, salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tema yang ringan-ringan saja terkait hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kita sudah ketahui bersama bahwasanya dosa itu adalah sumber musibah, sumber malapetaka, sumber bala, sumber kesulitan, sumber kesusahan, sumber segala keburukan yang kita alami di dunia maupun di akhirat. Semua sumbernya dari dosa. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan segala keburukan, kesulitan yang dialami oleh manusia di dunia, terlebih lagi di akhirat, semua disebabkan karena dosa. Semua perkara-perkara berat. Kita nggak bicara di dunia jelas. Kita ditimpa dengan kesulitan, musibah, cobaan, penyakit dan lain sebagainya. Itu jelas karena sebab dosa. Kemudian segala kesulitan yang kita alami di akhirat nanti setelah kematian, berupa himpitan dalam kubur, kemudian berupa letihnya, payahnya kita ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, merasakan panas, merasakan ketakutan luar biasa, tenggelam dengan keringat, kemudian tercabik-cabik ketika melewati sirat, dan berbagai macam semua keburukan yang dirasakan oleh manusia di akhirat nanti setelah dia meninggal dunia, semua karena sebab dosa. Karena sebab dosa yang dikerjakan di dunia. Allah SWT berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Segala sesuatu yang menimpa kalian, kata Allah SWT, semua musibah yang menimpa kalian itu karena sebab perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan, dan sebagian besarnya Allah maafkan, kata Allah SWT. Tes. Segala musibah yang menimpa kalian itu adalah ulah perbuatan tangan kalian sendiri, kata Allah. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari perbuatan kalian tersebut. Kalau setiap perbuatan dosa kita Allah hukum, maka kita akan binasa, hadirin. Kalau setiap kesalahan yang kita perbuat Allah hukum, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah, maka kita akan mati. Sebagian besarnya Allah maafkan, sedikit yang Allah berikan hukuman dari perbuatan tangan kita sendiri. Bayangkan kalau setiap perbuatan dosa Allah hukum, maka nggak bisa kita hidup di atas muka bumi ini. Dari dosa pandangan saja, berapa dosa pandangan yang kita kumpulkan setiap hari? Kalau dari dosa pandangan saja Allah hukum setiap dosa pandangan kita, dosa lirikan mata kita, maka kita akan binasa.
Makanya Allah sebutkan wa ya'fu an katsir. Allah maafkan sebagian besarnya, sedikitnya Allah berikan hukuman, musibah. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah." Apa yang sampai kepadamu dari kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apa yang menimpamu dari keburukan itu sumbernya dari dirimu sendiri, kata Allah. Karenanya kita tahu bersama satu dosa menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena sebab dosa. Tentunya dengan hikmah Allah SWT, dengan takdir Allah SWT, Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena dosa. Kemudian juga kita insyaallah ta'ala semua akan kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya itu di surga. Kembali ke kampung halaman di mana Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa ditempatkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sedang berusaha menuju ke kampung halaman kita yang sebenarnya itu di surga. Tapi ingat, dosa yang akan menghalangi kita bisa masuk ke surga itu. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena dosa, dan dosa itulah yang akan menghalangi kita bisa kembali ke surga. Karenanya manusia tidak mungkin dia bisa masuk surga kalau masih ada dosa dalam dirinya. Perhatikan baik-baik. Tidak mungkin, gak ada istilah manusia yang masih punya dosa dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam badannya ada dosa terus dia masuk surga, gak mungkin. Tidak mungkin. Karena surga itu tempat yang suci. Surga itu tempat yang paling suci, yang paling baik. Tidak ada kotoran dosa sedikit pun boleh masuk ke tempat itu, nggak boleh. Karenanya manusia yang masuk surga itu manusia sudah dibersihkan dosanya. Semakin manusia itu bersih dari dosa, maka akan semakin tinggi derajatnya di surga. Kalau masih ada dosa dalam dirinya, tidak akan mungkin dia masuk surga, mustahil. Maka perlu adanya pembersihan dosa. Maka dosa-dosanya harus dibersihkan dulu, baru seorang itu bisa masuk surga. Kalau dia masuk surga ini masih ada dosa nih dalam dirinya, terus dia mau masuk surga nggak bisa, dibersihkan dulu dosanya. Karenanya hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, nanti akan ada yaumul hisab, kemudian mizan, ditimbang amal soleh dan keburukan kita. Ketika amal kebaikan kita kalah dengan dosa-dosa kita, lebih berat dosa kita ditimbang timbangan amal, maka jelas sudah bisa dipastikan ini orang akan dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keburukannya lebih dominan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melipatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala satu kebaikan, Allah lipatkan 10 kali, bahkan sampai 700 kali lipat. Adapun dosa kalau dikerjakan tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sudah seperti itu masih kalah timbangan kebaikannya sama dosanya, ini orang sudah kelewatan. Makanya dia pantas untuk dibersihkan dulu di neraka. Wal iyad billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang ringan amal solehnya kalah dengan dosanya, maka tempatnya adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Na'udzubillah. Dan seorang muslim, seorang yang beriman, ahlu tauhid, sekecil apapun masih ada iman dalam hatinya, ketika dia meninggal dunia nanti ada iman, walaupun sekecil biji sawi dalam hatinya, dalam dadanya ada keimanan, maka insya Allah dia pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipastikan. Ketika dia masih ada iman, masih ada tauhid dalam hatinya, sekecil apapun, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ada kemungkinan dia transit dulu di neraka. Wa'iyadzubillah. Dan ini kita tidak inginkan. Tentunya ini tidak kita inginkan. Jangan ada yang bicara, oh nggak apa-apa deh, yang penting ntar ujungnya masuk surga, nggak apa-apa transit neraka dulu. Na'udzubillah. Berapa lama di nerakanya? 1000 tahun.
atau 2000 tahun, 10.000 tahun. Walhamdulillah. Karenanya pasti akan ada, berdasarkan nas-nas dalil-dalil yang ada, akan ada seorang muslim bertauhid yang dia akan dimasukkan ke neraka dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipastikan sudah. Untuk membersihkan dosa berdasarkan dalil-dalil yang ada. Untuk membersihkan sisa dosanya. Baru nanti setelah bersih semua dosanya, masih dikeluarkan orang-orang yang masih ada keimanan dalam hati untuk dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ucapkan bahwa surga itu tidak mungkin dimasuki oleh orang yang masih ada dosa dalam dirinya. Karenanya hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, penting bagi kita untuk mengenal, untuk mengetahui dan mempelajari apa saja amalan-amalan, perkara-perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ada beberapa perkara amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita selain taubat. Karena mungkin sebagian orang mengetahui bahwasanya dosa itu hanya bisa dihapuskan dengan taubat. Ini kurang tepat. Karena dosa itu bisa dihapus, bisa berguguran dengan amalan-amalan selain taubat yang akan kita sebutkan insyaallah taala dalam pengajian di hari ini. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Pertama yang bisa menggugurkan dosa, yang pertama jelas adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini urutan paling atas. Urutan paling atas yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa, kotoran-kotoran, najis-najis dosa dalam diri kita. Yang urutan teratas dan terkuat, paling powerful ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita, itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa taubat ini. Sebesar apapun dosa kita, seburuk apapun dosa kita lakukan, bahkan dosa syirik, orang kalau dia mati bawa dosa syirik besar, dia tidak akan masuk surga, haram surga bagi dia. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, haram bagi dia untuk masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di neraka. Kata Allah, barang siapa yang berbuat syirik, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Orang yang dia mati bawa dosa syirik besar, dia mati bawa dosa syirik besar belum bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Ini dosa yang paling besar, dosa syirik. Tapi kalau orang dia bertaubat dari dosa syirik besar, diampuni gak sama Allah Subhanahu wa taala? Diampuni. Diampuni, dosa sebesar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling powerful ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut apa dosa-dosa yang paling besar dosanya? Seperti dosa membunuh, dosa zina, dosa syirik. Ini urutan teratas dosa-dosa yang paling besar. Tapi kalau orang dia bertaubat dari dosa-dosa ini sebelum dia meninggal dunia dengan taubat yang benar, taubatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, dipanggil dengan panggilan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang kalian melampaui batas atas diri kalian, berbuat zalim, berlebihan dalam berbuat dosa kepada diri kalian. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ini ijma' ulama. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan menganggap ini umum. Allah pasti akan mengampuni, jadi dia bebas berbuat dosa semuanya. La. Ayat ini berbicara tentang orang yang bertaubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat. Dan banyak ayat Allah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha menerima taubat, dan banyak ayat menunjukkan bahwasanya Allah menerima taubat hambanya. Dan Allah perintahkan manusia untuk bertaubat. Tubu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun.
Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kata Allah dalam beberapa ayat, taubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. Diperintahkan kita untuk bertaubat. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah, pasti akan terjerumus dalam dosa. Nggak mungkin tidak. Mau bagaimanapun kita berusaha istiqomah, kita pasti akan terjerumus dalam dosa. Itulah sifat manusia. Udah bawaan manusia dari sananya. Bawaan manusia itu pasti akan berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Semua bani Adam manusia itu banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tusuh. Istiqamalah kalian semua, niscaya kalian tidak akan bisa istiqamah semaksimalnya. Kita diberitakan untuk istiqamah, tapi kita tidak bisa istiqamah dengan sebenar-benarnya. Pasti suatu saat kita akan melenceng, terjerumus dalam dosa, pasti. Karenanya Allah perintahkan kita untuk terus bertaubat kepada Rabbul Alamin. Sifat manusia itu memang suka berbuat dosa, sudah bawaannya manusia seperti itu. Karenanya kita jangan lepas untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan panjang sebenarnya, satu temanya bisa kita breakdown jadi satu kajian sendiri, cuman saya persingkat saja karena terbatasnya waktu. Itu yang pertama yang bisa menggugurkan dosa, dan ini yang urutan teratas itu taubat. Kemudian yang kedua hadirin, yang bisa menggugurkan dosa kita yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diperintahkan untuk berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Karena kita ini kolektor dosa setiap hari. Kolektor dosa siang malam. Setiap hari kita ngoleksi dosa. Apalagi zaman sekarang. Kalau di zaman Nabi SAW, zaman di mana para wanita itu pada menutup aurat, nggak ada sosial media, nggak ada internet, listrik nggak ada. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk beristighfar pagi 100 kali, sore 100 kali. Kenapa? Karena pasti manusia berbuat dosa setiap hari. Dan istighfar inilah yang akan menggugurkan dosa-dosanya dia. Karena ini disebutkan hadirin, Nabi SAW itu minimal 100 kali beliau beristighfar dalam satu hari. Bahkan dalam satu majlis, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan, kunna na'uddu li Rasulillah SAW fil majlisil wahidi 100 marrah. Kata Ibnu Umar, kami menghitung dalam satu majlis. Dalam satu majlis sekali duduk sama Nabi SAW, Nabi itu mengucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali Nabi mengucapkan itu. Nabi beristighfar minta ampun kepada Allah 100 kali dalam satu majlis. Itu Nabi SAW. Bagaimana lagi dengan kita? Karena kita banyak dosa, tentunya kita seharusnya lebih banyak beristighfar. Dan istighfar kita, setiap ketika kita beristighfar, ingat dosa-dosa kita hadir. Karena terkadang kita istighfarnya kurang mengena ibaratnya. Karena istighfarnya itu, sehingga istighfarnya kurang bermanfaat bagi dia. Kenapa? Karena kurang mengena istighfarnya. Mungkin lisannya terus dia beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi dia tidak connect antara lisan dan hatinya dia. Sehingga kurang mengena, kurang bermanfaat istighfar yang ucapkan. Maka ketika beristighfar, ingat dosa-dosa kita. Banyak sekali dosa-dosa kita lakukan. Dosa pandangan yang kita umbar setiap hari. Setiap hari, nggak mungkin nggak sudah zamannya, apalagi di Indonesia. Aurat wanita yang terbuka kita lihat, jangan kira itu nggak dosa. Dosa itu. Karena kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan kita sulit menghindari itu zaman sekarang, maka jangan kita lepas dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ketika beristighfar, ingat dosa-dosa kita. Istighfar, ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, sambil ingat kita kurang bakti kita sama orang tua kita dari dulu. Mungkin kita pernah kurang ajar sama orang tua kita, mungkin kita pernah kasar ngomong sama orang tua kita, mungkin kita meninggikan suara ketika berbicara kepada orang tua kita. Mungkin kita pernah mungkin kita pernah kurang ajar, kurang sopan, kurang baik sama istri kita. Istri kurang baik, kurang sopan sama suaminya. Istighfar sambil mengingat kurangi ibadah kita, mungkin ibadah-ibadah dulu kita pernah tinggalkan. Ingat itu dosa-dosa terdahulu. Sambil kita beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa manfaatnya.
manusia ketika dia berbanyak istighfar, bukan hanya dia gugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, plus dia dapat pahala dari istighfarnya itu. Plus dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya itu. Dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kesedihannya, dijadikan jalan keluar dari kesulitannya. Itu manfaat bagi orang yang berbanyak istighfar. Bukan cuma diampuni dosanya. Ibarat kata orang kalau dia berbuat salah sama orang lain kemudian dia minta maaf. Ini orang maafkan kesalahannya plus dikasih hadiah sama orang tersebut. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, Allah maafkan dan Allah berikan kita tambahan pahala. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, datang rombongan tawanan perang dibawa dan dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan di antara rombongan tawanan perang tersebut ada seorang wanita yang sedang mencari-cari bayinya, terpisah dari bayinya. Kemudian dia mencari bayinya dengan panik, dengan kesedihan. Kemudian dia dapat bayinya itu, nemu dia bayinya. Kemudian dengan kasih sayang ini dia langsung dekap bayi itu, dia peluk, langsung disusuin. Dan itu disaksikan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW dan para sahabatnya ketika menyaksikan itu pemandangan tersebut, Nabi berkata kepada sahabatnya, "Atarawna anna hadhihi qarihatan waladaha finnar?" Nabi berkata kepada para sahabatnya, apakah kalian mengira wanita ini akan tega melemparkan bayinya ini ke dalam api? Qulna la ya Rasulullah. Sahabat berkata, tentu saja tidak ya Rasulullah. Sahabat melihat bagaimana kasih sayang ibu ini kepada anaknya yang baru saja hilang, baru saja ditemukan. Apa kata Nabi SAW? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan ini ke anaknya. Subhanallah. Ketika kita berbuat salah kepada Allah, berbuat dosa, kita berbanyak istighfar, minta ampun, maka Allah akan ampuni kita, plus Allah kasih tambahan lebih berupa pahala. Allah lancarkan rezeki. Dalam hadis sebutkan barang siapa yang berbanyak istighfar, maka Allah akan melancarkan rezekinya, menjadikan jalan keluar dari kesulitannya. Itu yang kedua hadirin dan hadirat rahiman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tentunya pembahasan tentang istighfar ini panjang ya. Keutamaan istighfar itu banyak, kita tidak sebutkan semuanya di sini. Kemudian diantara hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, yaitu amal saleh. Amal soleh kita. Amal soleh kita, semakin banyak amal soleh kita, semakin berkualitas amal soleh kita, maka akan semakin kuat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya amal soleh itu bisa menggugurkan dosa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail." Dan dirikanlah salat, laksanakanlah salat pada ujung siang dan pada permulaan malam. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan-keburukan kalian dengan perbuatan kebaikan, dengan amal soleh, niscaya itu akan menghapusnya. Kata Nabi SAW. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dan banyak dalil yang menunjukkan amalan secara spesifik. Itu tadi dua dalil dari ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan secara umum bahwasanya amal soleh itu bisa menggugurkan dosa. Dan ada banyak dalil yang menyebutkan secara spesifik amalan tertentu dia bisa menggugurkan dosa. Di antaranya apa? Salat 5 waktu yang kita kerjakan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati,
antara Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Semuanya akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya kalau mereka menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi semua itu dari sholat ke sholat berikutnya itu kan menjadi penggugur dosa. Tapi ingat, idza ijtunibatil kaba'ir, kalau dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi hapuskan dosa-dosa kecil. Jadi jangan terus menganggap enteng habis sholat melakukan dosa besar, antar sholat berikutnya juga dihapus. La, dosa besar harus taubat. Yang dihapuskan dosa kecil, itu pun kalau benar sholatnya. Kalau sholat ke sholat berikutnya benar, puasa ke puasa berikutnya benar, insya Allah itu jadi penggugur dosa di antara keduanya. Kemudian juga hadis yang ma'ruf kita tahu bersama tentang puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian juga kata Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah ke umrah berikutnya menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Sekarang dia umrahnya benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 tahun lagi dia umrahnya benar, di antara 10 tahun itu akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Ini menunjukkan bahwasanya dua amalan ini, dua ibadah ini bisa menggugurkan dosa-dosa manusia. Kemudian dalam hadis lain tentang haji, Nabi SAW bersabda, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dalam ibadah haji tersebut dia tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata rafat, artinya ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pulang dari ibadah haji tersebut seperti sebagaimana bayi yang baru keluar dari perut ibunya, suci, bersih, tanpa ada dosa. Semuanya bersih dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa besar untuk ibadah haji ini. Untuk ibadah haji ini, kalau hajinya mabrur, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa-dosa besar. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya amal saleh itu bisa menggugurkan dosa ya. Dalilnya banyak, kita persingkat saja. Kemudian yang ketiga hadirin, yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Alhamdulillah masih ada yang fokus nih. Di antara hal yang bisa menggugurkan dosa kita yaitu doa kaum mukminin. Doa orang-orang yang beriman kepada kita. Doa orang-orang yang beriman kepada kita. Doa ampunan. Doa kaum mukminin memintakan ampun untuk kita. Contoh sederhana apa? Yaitu ketika sholat jenazah. Sholat jenazah itu intinya apa sih sholat jenazah? Sholat jenazah itu intinya kita mintakan ampun bagi si mayit ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mayit ini diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dilapangkan kuburannya. Itu intinya salat jenazah. Makanya kalau kita salat jenazah, walaupun kita nggak kenal ini yang meninggal ini siapa, maka kita doakan dia dengan ikhlas. Doakan ampunan karena dia sangat butuh doa kita. Dia yang meninggal ini sangat butuh doa kita. Maka doakan dia dengan ikhlas. Berapa banyak orang yang sudah kita salatkan salat jenazah di sini. Doakan dia dengan ikhlas, tulus, mintakan ampun untuk dia karena suatu hari kita akan berada di posisi dia hadirin. Suatu saat kita akan meninggal dan disalatkan oleh orang lain dan kita sangat butuh doa kaum mukminin. Sebutkan dalam hadis, tidaklah seorang mukmin meninggal kemudian dia disalatkan oleh 40 orang saja. Orang yang bertauhid tidak berbuat syirik kepada Allah. 40 yang mendoakan dia, tapi 40 orang ini orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan diberikan syafaat oleh Allah SWT si mayit. Makanya penting kita mintakan ampun. Dan yang konsisten mendoakan kita sejak kita masih hidup, yang paling konsisten yaitu anak-anak kita hadirin. Anak kita yang paling konsisten mendoakan kita. Orang lain jarang-jarang. Tetangga
mau doain kita. Boro-boro. Imam masjid di sini misalnya, ada makmum sini yang mendoakan setiap hari? Jarang-jarang. Apalagi anak, jarang-jarang didoakan. Jarang kita mendoakan orang lain. Jarang. Saudara kita sendiri, adik kakak, mungkin jarang kita doakan saudara kita. Adik kita, kakak kita jarang kita doakan. Yang biasa kita doakan siapa? Kalau enggak anak, istri, orang tua, udah. Makanya biasanya yang paling konsisten mendoakan kita ya anak, istri, orang tua. Dan dari tiga ini yang paling insya Allah paling panjang dan paling konsisten dan paling ikhlas, paling tulus mendoakan kita ya setelah orang tua ya anak. Jelas orang tua pertama. Nggak ada lawan doa orang tua. Tapi doa orang tua kita meninggal dunia terputus sudah. Mereka butuh doa kita. Istri atau suami ketika meninggal, ya mungkin dia masih mendoakan kita. Misalnya suaminya meninggal, ya mungkin istrinya masih mendoakan. Tapi kalau istrinya kawin lagi, mungkin dia lupa dia mendoakan suami. Suami apalagi istri meninggal, mungkin dia doakan. Kawin lagi suaminya, ya mungkin dia masih doakan, mungkin. Ya. Tapi mungkin sudah agak jarang. Tapi kalau anak hadirin, dia akan terus mendoakan kita sampai anak itu yang mati. Orang tuanya sudah meninggal puluhan tahun, dia terus lisannya mendoakan ampunan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Itulah manfaatnya anak yang saleh. Itulah penting kita mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, mau mendoakan orang tua kita, mau mendoakan kita sebagai orang tuanya, itu penting. Kalau anaknya nggak saleh, buru-buru dia mendoakan buat dirinya sendiri, apalagi buat orang tuanya, ini musibah buat orang tua. Yang penting kita mendidik, mengajarkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, yang mau mendoakan orang tuanya karena kita sangat butuh doa anak-anak kita setelah kita meninggal dunia nanti. Doa ampunan, anak saleh mintakan ampun untuk orang tuanya yang sudah meninggal, itu insyaallah akan menggugurkan dosa-dosanya, bahkan mengangkat derajatnya di surga nanti. Sebutkan dalam sebuah hadis, di surga nanti seorang dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia heran. Fayaqulu anna hadza, dia berkata dari mana ini ya Allah? Maka dikatakan kepadanya bistighfari waladika lak, ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Ini hadis sahih. Itu manfaatnya doa kaum mukminin. Kemudian yang berikutnya hadirin, yang bisa menggugurkan dosa, yaitu orang-orang yang beramal saleh untuk kita setelah kita meninggal dunia. Orang-orang yang beramal soleh untuk kita setelah kita meninggal dunia. Ini lagi-lagi yang sangat dibutuhkan perannya di sini adalah anak-anak kita. Siapa yang beramal soleh buat kita? Tetangga kita mau beramal soleh buat kita? Kira-kira tetangga kita mau berangkat haji buat kita? Tetangga kita mau umroh buat kita atau sama kita? Atau orang-orang yang kita nggak kenal mau bersedekah atas sama kita? Lah. Siapa yang mau melakukan itu? Ya lagi-lagi anak soleh. Anak kita yang akan mengerjakan amal-amal soleh yang akan dia kirimkan untuk kita yang setelah meninggal dunia. Ini akan bermanfaat untuk menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya hadirin, kita percepat saja. Yang keenam yang bisa menggugurkan dosa kita yaitu syafaat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diantara syafaat Nabi yang bermanfaat di akhirat nanti untuk pelaku dosa besar dari umatku. Perhatikan, Nabi akan berikan syafaat untuk hamba-hambanya pelaku dosa besar. Bayangkan, pelaku dosa besar akan mendapatkan syafaat Nabi SAW, tentunya dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dosanya bukan dosa syirik. Orang ini bukan pelaku kesyirikan, karena orang yang berbuat syirik dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Yang akan mendapatkan manfaat dari syafaat Nabi SAW walaupun dia pelaku dosa besar, yaitu orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW
ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Itu orang-orang yang bertauhid, orang yang menjaga kalimat la ilaha illallah, tidak mencoreng kalimat la ilaha illallah yang ada dalam hatinya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi sudah menggunakan doa tersebut. Doa pamungkas, setiap nabi punya doa pamungkas satu yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi sudah pakai doa-doa itu. Nabi-nabi yang lain semua sudah pakai doa-doa mustajabnya itu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Lihat, tapi Nabi SAW tidak pakai itu. Doa pamungkas yang satu itu disimpan sama Nabi sebagai syafaat untuk umatnya pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kemudian kata Nabi, "Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Insyaallah syafaatku itu di hari kiamat nanti akan diterima oleh umatku bagi yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pelaku dosa besar, dia bisa diampuni dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat syafaat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh yang bisa menggugurkan dosa kita hadirin yaitu musibah. Musibah yang menimpa kita. Musibah, cobaan, bala yang menimpa manusia itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ayatnya tadi kita sebutkan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dalam musibah yang menimpa kalian itu karena perbuatan dosa kalian dan Allah mengampuni sebagian besarnya. Nabi SAW bersabda juga, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, letih dia, capek badannya, atau ditimpa penyakit, dia sakit, atau ditimpa kegundahan, gundah hatinya, terus kesedihan, ditimpa kesedihan, atau dia mendapatkan gangguan dari orang lain, mendapatkan gangguan sampai duri yang menusuknya kena duri, kecuali ada dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuf, kena duri, ada dosa yang Allah hapuskan. Duri loh. Bagaimana kalau kena penyakit? Bagaimana kalau kena penyakit besar? Bagaimana kalau kena bencana alam? Tentunya ini akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan ini musibah ini. Selain dia menggugurkan dosa, dia akan mengangkat derajatnya. Karena terkadang orang, Allah sudah tentukan ini si fulan, dia akan mendapati surga yang tinggi. Tapi ketika di dunia amal solehnya tidak cukup untuk mengangkat dia ke surga itu. Akhirnya apa? Solusinya Allah berikan dia ujian. Allah berikan dia musibah, yang dengan musibah tersebut akan mengangkat derajatnya ke tingkatan surga yang tersebut. Tapi ingat, syaratnya apa? Syaratnya dia sabar. Sabar kena musibah tersebut. Ketika tertimpa musibah, dia terima dengan sabar, dia ridha. Dan ini yang akan bermanfaat bagi dia, musibahnya menjadi penggugur dosa, pengangkat derajat. Enggak ngomel-ngomel dulu. Nah musibah ngamuk dulu, ngomel-ngomel, maki-maki dulu. Ya, kesel dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Terus berapa hari kemudian baru ya sudah saya sabar. Enggak. As-sabru 'inda sadmatil ula. Kata Nabi SAW, sabar itu di timpaan yang pertama harus sabar. Dan ini ya emang berat ya. Berat. Apalagi kalau sampai dia nyampe ke level dia ridha dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak gampang. Sabar itu masih level yang standar. Ketika timpa musibah dia sabar, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini besar pahalanya, menggugurkan dosanya, mengangkat derajat di surga. Ini pun enggak gampang hadirin. Dia bisa sabar langsung ketika timpa musibah. Itu enggak gampang. Yang level lebih tinggi lagi, dia ridha dengan ujian yang Allah berikan. Dia menikmati ujian yang Allah berikan.
senang dia dapatkan ujian itu. Bahkan dia mungkin berpikir tidak mau musibah ini pergi dari dia. Kenapa? Karena dia tahu ini akan menghapuskan dosa-dosanya dia. Ada disebutkan orang, dia ini sudah di kursi roda, setiap hari dia pakai alat buat nyuci ginjalnya. Bukan kan kalau nyuci ginjal kalau sudah parah 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Ini langsung nonstop dia terus muter nih, pakai cairan dimasukin ke badannya di kursi roda. Nggak bisa lepas ini cairan untuk masuk ke ginjalnya dia. Terus nonstop. Dia bilang apa? Boleh nggak? Dia nanya ke Ustadz, boleh nggak ana berdoa supaya Allah biarkan ana begini terus? Dia bilang. Karena dia nikmat merasakan itu, dia menikmati itu. Dengan begitu dia dekat kepada Allah, dia zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan nikmat. Ini orang yang ridho sama penyakitnya. Dia ridho sama musibahnya. Dan ini enggak gampang hadirin. Bisa sampai seperti itu. Itu dia musibah ya. Bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian yang berikutnya hadirin, yang ke-8 yang bisa menggugurkan dosa kita. Ada 10 ya. 3 lagi. Ntar lagi insya Allah selesai. Yang bisa menggugurkan dosa kita berikutnya yaitu dhammatul qabr. Yaitu himpitan di kuburan nanti. Jadi di dalam kuburan itu ada himpitan. Ada himpitan yang akan menghimpit kita walaupun orang yang beriman. Akan dihimpit oleh Allah, akan dihimpit oleh kuburan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan himpitan ini insyaallah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sebutkan oleh Nabi SAW ketika Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang mulia. Sa'ad bin Mu'adz, ini tokohnya Ansar. Sa'ad bin Mu'adz yang dia menerima dakwah dari Mus'ab bin Umair dan yang memerintahkan kaumnya, kaum Ansar Madinah, masuk Islamlah kalian semua, masuk Islam semua penduduk Madinah melalui jalur Sa'ad bin Mu'adz ini. Sahabat yang mulia, orang yang luar biasa. Dia mati syahid ketika perang Khandaq. Yang ketika dia meninggal dunia, Sa'ad bin Mu'adz ini ketika meninggal dunia, kata Nabi SAW, ihtazza li mautihi 'arsyur rahman. Bergetar arsy Allah karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Ini orang luar biasa, orang soleh luar biasa Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata Nabi SAW? Inna lil qabri daghtah. Sungguhnya dalam kuburan itu ada satu himpitan. Lau kana ahadun najian minha lanaja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada salah seorang yang bisa selamat dari himpitan kubur ini, maka pasti Sa'ad bin Mu'adz akan selamat dari himpitan tersebut. Nabi SAW menyaksikan Sa'ad bin Mu'adz ini dihimpit dalam kuburannya. Sampai Nabi beristighfar, bertakbir kepada Allah sampai dilepaskan himpitan tersebut. Namun Nabi bersabda, sungguhnya di kuburan itu ada satu himpitan. Kalau seandainya ada yang bisa selamat dari himpitan tersebut, Sa'ad bin Mu'adz pasti akan selamat. Ini orang luar biasa. Apalagi kita. Karena sebutkan himpitan ini sebagai pembersih dari dosa-dosa kita. Karena kita sebutkan tadi, ini nggak akan selesai sampai sini hadirin. Nggak akan selesai sampai dunia. Keburukan, dosa dan maksiat nggak akan selesai urusannya di dunia, terus sampai di akhirat akan terus kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan dihimpit, bersihkan dosa. Na'udzubillah kalau dia sampai dapat azab kubur lagi mengerikan, wa'iyadzubillah, jangan sampai. Kalau sampai mendapatkan azab kubur, wa'iyadzubillah. Kemudian yang berikutnya yang bisa menggugurkan dosa kita yaitu kondisi-kondisi yang berat pada hari kiamat nanti. Kita sudah sebutkan yang akan kita hadapi setelah kita meninggal dunia ini perkara yang berat hadirin. Bukan perkara ringan. Waktu yang sangat panjang. Nggak ada hitungannya waktu kita jalani di dunia ini. Ketika di dunia dibangkitkan nanti orang-orang merasakan dia di dunia cuma sebentar saja, cuma waktu siang saja. Dia menghabiskan waktu cuma berapa jam saja di dunia. Saking lamanya dia akan hadapi di akhirat nanti. Berat. Mulai dari hari kebangkitan, bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan, matahari didekatkan, panas, ada yang sampai tenggelam sama keringatnya. Itu semua sebagai penggugur dosa. Tidaklah dia mendapatkan keburukan seperti itu di akhirat kecuali karena dosa yang dikerjakan di dunia. Tidaklah dia merasakan kepanasan, keletihan, kehausan ketika di padang mahsyar nanti kecuali karena dosa di dunia. Kayak orang yang soleh dia akan merasakan naungan nanti di hari kiamat. Tidaklah orang dia tenggelam dengan keringatnya
padang mahsyar nanti kecuali karena dosa dia di dunia. Nanti belum lagi ketika dia melewati sirat. Ketika melewati sirat, ada kalalib di pinggir-pinggir sirat itu, jembatan di atas neraka jahanam, jembatan yang sangat panjang, tajam, yang pasti semua manusia akan melewati sirat tersebut. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah semua kalian pasti akan melewati sirat. Itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di pinggir-pinggir sirat ini panjang, gelap gulita, tajam tipis, di atas neraka jahanam, di pinggir-pinggirnya ada besi-besi berduri yang akan mencabik-cabik manusia. Orang soleh dia akan melewati dengan cepat. Orang yang masih ada dosanya, dia akan tersayat-sayat, tercabik-cabik, mungkin dia punya tangannya kepotong, dagingnya kelupas, sampai mungkin dia jatuh ke neraka atau dia selamat dalam keadaan tercabik-cabik badannya. Tidaklah itu terjadi kecuali untuk menghapus, membersihkan dosa-dosanya dia. Tidaklah terjadi kecuali karena sebab dosa yang dikerjakan di dunia, wa'iyadzubillah. Dan semua itu dihadapi oleh manusia nanti di akhirat sebagai bentuk untuk membersihkan dosa-dosanya dia. Semua keadaan-keadaan berat di akhirat sebagai pembersihan dosa dari dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Kemudian yang terakhir, hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum, penggugur dosa yang berikutnya, yang terakhir adalah rahmat dan ampunan Allah SWT murni tanpa sebab. Allah SWT bisa saja langsung mengampuni manusia, memberikan rahmatnya, mengampuni dosa-dosa manusia tanpa sebab. Walaupun ini orang nggak istighfar, walaupun ini orang nggak bertobat kepada Allah SWT, walaupun ini orang mungkin amal soleh nggak cukup, tapi dengan rahmat Allah SWT, Allah mau mengampuni dia, Allah ampuni langsung. Karenanya Allah berfirman tadi dalam surat An-Nisa kita sebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Makanya kita tidak boleh memvonis orang masuk neraka, orang pelaku dosa besar, dia muslim, kita tahu dia muslim, dia pelaku dosa besar, mati dia bawa dosa besar, nggak boleh kita sebut ini orang penghuni neraka, nggak boleh, haram. Karena bisa jadi dengan rahmat Allah ampuni dia, walaupun dia belum bertaubat. Perhatikan, walaupun dia belum bertaubat, dia mati bawa dosa besar, gak sempat taubat, ada kemungkinan Allah ampuni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun tanpa istighfar dan tanpa taubat. Mungkin demikian saja kajian singkat yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, karena waktu sudah memasuki waktu syuruk, sehingga kita cukupkan saja kajian kita terkait dengan penggugur dosa. Ada 10 penggugur dosa yang kita butuhkan untuk menggugurkan dosa-dosa kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yardah, wa ya'khudh bi aydina ila siratal mustaqim, wa yaj'alana hudatan muhtadin, wa yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.